Saya harus tarik napas dulu 4 lembar. Ketika saya mempersiapkan dan membaca-baca lagi untuk renungan pada siang hari ini, saya mencoba menghubungkan antara air dan kehausan. Tetapi rupanya saya mendapat kabar karena hujan dari kemarin, terutama di Jakarta dan sekitarnya, rupanya airnya lebih banyak daripada yang ada gitu ya, jadinya banjir. Dan bacaan ini memang semua berbicara tentang haus, ada hubungannya dengan air. Dan kalau kita jujur, manusia memang makhluk yang mudah, gampang haus. Ada yang haus di sini? Boleh nanti minum ya, tapi sesudah misa. Haus minuman, haus perhatian, haus validasi, mereka yang bermain gadget, ibu-ibu haus diskon. Kadang juga saya lihat wajah-wajah di sini yang haus liburan. Ya, sebentar lagi tanggal merah panjang itu. Dalam kitab Keluaran yang kita dengarkan bagian awal tadi, bangsa Israel sedang berjalan di padang gurun. Pasti panasnya luar biasa. Tidak ada indah-indahnya padang gurun itu. Kalau Anda melihat Indonesia yang indah ini, ketika saya ke Padang Sinai dan sebagainya, rasanya lebih indah Indonesia memang. Tetapi bahwa panas, kelelahan, tidak ada air, mereka langsung protes kepada Musa. Saya memakai bahasa sekarang, zaman ini. Pak Musa, ini perjalanan menuju tanah terjanji atau diet ekstrim? Ada yang puasanya makan daging, tidak makan daging 1 bulan lemas. Ada juga kurang ferrum, kurang zat besi. Bukan begitu juga caranya kali. Orang Israel ini tidak pernah puas. Unik, lucu boleh dikatakan begitu juga. Waktu di Mesir mereka mengeluh, ditindas menjadi budak. Sekarang sesudah dibebaskan, mereka mengeluh lagi, kehausan aja mengeluh. Tapi memang karena tidak ada air. Artinya satu, manusia itu mudah lupa, apalagi lupa berkat. Kalau sudah haus sedikit, semua mujizat Tuhan sebelumnya sepertinya hilang dari ingatan mereka. Apa yang mereka terima sebagai berkat tidak teringat lagi. Untungnya Tuhan itu sabar. Untung ya, kalau Tuhan gak sabar, luar biasa sabarnya. Musa disuruh memukul batu. Saya tertawa ketika membaca. Memukul batu, dan dari batu itu keluar air. Kita bisa bayangkan, batu berarti keras. Batu itu mengeluarkan air itu menjadi berkat untuk mereka. Kalau dipikir-pikir, Tuhan sedang melakukan hal yang sama dengan kita. Mungkin ada Anda yang datang ke sini dengan beban berat, lalu merasa tentu banyak kesulitan di situ. Lalu minta supaya Tuhan memukul batu supaya menghasilkan berkat. Kadang kita dalam situasi yang keras seperti batu, Tuhan tetap mengeluarkan berkat dengan caranya, bukan dengan kemauan, keinginan kita. Air itu juga tanda berkat, kecuali kalau kebanyakan menjadi banjir. Dalam Injil Yohanes yang sudah kita dengarkan juga, nyambung dengan kitab Keluaran tentang sumur Yakub. Datanglah seorang perempuan Samaria. Hal pertama yang Yesus katakan sangat sederhana. Yesus berkata sangat sederhana. Berilah aku minum. Artinya Yesus juga haus. Kalau kita bayangkan situasinya unik. Saya tidak mau terjebak pada kelucuan, tapi unik. Seorang laki-laki Yahudi
bicara dengan wanita Samaria di tengah hari di sumur, tidak bawa timba, dan langsung minta minum. Perempuan itu pasti berpikir, ini orang siapa ya? Ini siapa ya? Baru kenal sudah minta minum, minta tolong, dan ngambil air itu pasti kan tidak mudah ya. Ya kalau di sini tinggal buka keran, kalau di sana Mukat Surung masih ada yang pakai, nggak ada pasti yang pakai sumur ya, ngambil timba, kecuali yang live in ke kampung. Dari permintaan sederhana itu percakapan berubah menjadi sesuatu yang istimewa. Yesus berbicara tentang air hidup. Saudara-saudara terkasih, perempuan itu mikirnya praktis, pendek. Kalau begitu berikan air itu supaya saya tidak perlu datang ke sumur, tidak perlu susah-susah nimba, tidak perlu susah-susah datang jauh-jauh. Respon yang sangat manusiawi. Kita juga sering begitu, pragmatis. Kalau bisa gampang, untuk apa susah-susah? Padahal di kedalaman sumur itu, kalau kata Pastor Leo tadi, di kedalaman sumur itu, selain kita menemukan wajah kita menemukan wajah Yesus. Pastor Leo yang bilang, bukan saya loh ya. Kalau doa kita kadang seperti ini, Tuhan beri saya ketenangan, artinya jangan ada masalah. Padahal nggak mungkin tanpa masalah. Hidup pasti ada masalahnya. Tuhan berikan saya rezeki, artinya kalau bisa jangan lewatlah tanggal tua ini ya. Lewatlah cepat supaya nanti tanggal muda lagi. Tuhan berilah saya damai, artinya tetangga jangan buat ribut malam minggu ya. Ramai sekali tetangga buat ribut, apalagi mereka yang sedang mengalami perang, boro-boro malam minggu, tiap hari pun ramai. Padahal yang dimaksud Yesus bukan air biasa, air yang memuaskan dahaga kehausan manusia. Nah, saudara-saudara terkasih, saya membaca-baca sedikit, merenungkan ini apa ya air. Bapak-bapak gereja bicara apa? Santo Agustinus mengatakan sesuatu yang sangat jujur tentang manusia. Hati manusia selalu mencari sumur untuk memuaskan dirinya, yaitu harta, pujian, kepuasan, kesenangan dan sebagainya. Tapi tetap saja haus. Sumur ya, menggali itu semua. Hanya Kristuslah yang bisa memuaskan dahaga hati manusia, dan itulah kepuasan yang sublim, murni, paling tinggi. Seorang bapak gereja juga, Santo Yohanes Chrysostomus, mengatakan hal yang indah. Yesus meminta minum bukan karena ia benar-benar membutuhkan air, tapi karena ia ingin membuka hati perempuan itu. Yesus meminta supaya wanita itu bisa memberi. Ya. Ini sesuatu yang unik, bisa kita katakan itulah doa-doa kita. Justru Yesus yang meminta, tapi kita yang bisa memberi. Setelah bertemu Yesus, perempuan itu meninggalkan tempayannya. Aneh ya, sudah mengambil air, lalu perempuan itu bertemu Yesus, tujuannya mengambil air, tetapi tempayannya justru ditinggalkan. Aneh. Ia datang untuk mengambil air, tapi pulang membawa kabar baik. Itulah yang menjadi inti. Dia datang sebagai orang yang haus, pulang menjadi pewarta Yesus, karena dia penuh. Kadang Tuhan memang bekerja dengan cara yang di luar nalar.
di luar perkiraan BMKG katanya. Orang yang tadinya datang diam-diam malah jadi penginjil di satu kota. Ini juga kabar baik untuk kita. Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu baru kita dipakai. Tidak. Boleh tanya itu frater-frater yang atau suster juga, apakah mereka menunggu sempurna dulu baru dipanggil Tuhan? Enggak. Baik dalam pelayanan maupun dalam hidup. Kalau Tuhan menunggu orang-orang kita semua menjadi sempurna, pasti paroki ini sepi. Pasti pelayanan itu tidak banyak. Nah, kehausan zaman sekarang itu apakah maknanya, saudara-saudari? Marilah kita sebenarnya sama seperti orang Israel dan juga perempuan Samaria ini. Kita semua haus, hanya kadang-kadang tidak tahu mau minta kemana. Haus akan damai dalam keluarga, haus akan pengharapan, haus akan makna hidup, haus terutama pada sumber hidup sejati. Masalahnya memang karena kita mencari di tempat yang salah. Kita mencoba memuaskan hati lebih banyak, kesibukan, lebih banyak hiburan, dukungan, validasi, lebih banyak gadget, tetapi terasa kosong, hilang makna. Yesus hari ini berkata, barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak akan haus lagi. Tuhan yang bisa menyentuh bagian terdalam hati manusia, disitulah airnya, sumber kekuatannya muncul. Bangsa Israel menemukan air dari batu, perempuan Samaria menemukan air hidup dalam Yesus. Dan untuk kita, setiap minggu kita datang ke sumur, datang kepada sumber yang sama, Ekaristi. Di sini Tuhan memberi kita air kehidupan. Ada rahmat, ada pengampunan, ada harapan, ada pertumbuhan, ada kasih dan damai. Jadi kalau minum minggu ini hidup kita terasa kering, hati kita terasa haus, ingat ada Yesus yang duduk di pinggir sumur. Kita minta sama dia. Minta sama dia sama seperti wanita Samaria itu, supaya justru kita mendapatkan itu semua dari sumber aslinya, orisinal. Dan dia akan masih berkata, berilah aku minum. Ini uniknya, Yesus minta pada kita setiap kali kita datang kepadanya. Justru kita yang pulang dengan hati yang disegarkan, tidak perlu kabur duluan. Kalau sudah pulang duluan, nanti berkatnya berkurang. Amin.